penjelasan logisnya itu adalah bagi orang yang nggak percaya. Bagi kita ya sudah, ini ketentuan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apalagi para ulama sudah menjelaskan lidzakari mithlu hazzil unsayain itu dengan logika yang luar biasa. Kalian sudah tahu jawabannya, ya. Jawabannya sudah tahu. Karena kenapa yang laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan? Karena seperti Muhammad Hasan misalnya dari Abu Ya Abdul Mu'izz Tirmidzi mendapatkan 100 juta, Ning Afra, Ning Rodia, Ning Miri mendapatkan 50 juta. Kenapa? Karena Ning Afra sudah punya suami. Siapa? Ki Ahmad Faizin. Sudah ada yang menanggung nafkahnya tiap hari. Maka dia dikasih 50 juta. Kenapa? Karena sudah ada suami yang menanggungnya. Ning Miri kan waktu Abu Ya Ki Abdul Mu'izz wafat kan belum punya suami. Ya, belum ada di dalam degapan Kiai Usama. Remah itu. Ya iya, Ning Miri pakulen 50 juta. Kenapa? Karena yang wajib menafkahi Ning Miri itu sebelum punya suami Muhammad Hasan. Muhammad Hasan wajib menafkahi Ning Miri, wajib marloeh dan lain sebagainya. Mangkan Muhammad Hasan 100 juta, Ning Miri 50 juta. Karena Ning Miri masih dinafkahi oleh Muhammad Hasan. Muhammad Hasan masih punya kewajiban menafkahi adik-adiknya, mangkan 100 juta. Ya, logis apa enggak? Seandainya begitu. Tapi kalau antara din misalnya, ya sudah saya sudah cukup, banyak sudah uang saya misalnya. Sudahlah, ambil kamu semua. Ini beda persoalan. Ya. Tapi kalau aturan aslinya ya seperti itu, jawabannya seperti itu. Ini yang juga banyak dikritisi oleh orang-orang orientalis yang sekarang rame ya kawan, di Jakarta dibuat regulasi pelarangan pegawai negeri PNS atau ASN, aparatur sipil negara untuk berpoligami. Ini terus terang melanggar syariat Allah. Ini kebalikannya yang di mana itu? Di Aceh. Di Aceh justru dipermudah. Di Aceh atau di mana ya? Dipermudah jika ada PNS untuk menikah lebih dari satu. Nah, ini juga keimanan kalian harus menerima ya kawan. Sakol bungkol lah. Kita tahu seorang muslimat tidak akan menerima atau berat untuk menerima ini. Ya, berat untuk menerima ini. Kecuali illa man rahimahullah, kecuali yang Allah berikan rahmat. Baik. Tapi beratnya hati tidak bisa kemudian dijadikan dasar untuk menolak syariat. Hati-hati. Syariat harus tetap diterima meskipun hati kita merasa berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sangat menyesal sekali ya kawan, di Indonesia ini kemudian, kecuali di sebagian tempat, hal yang seperti itu dianggap sesuatu yang tabu. Dianggap sesuatu yang tabu. Kecuali di mana? Sampang, di Pamekasan. Kalau di Bangkalan tidak, di Sumeneb tidak. Sampang, Pamekasan itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Kita orang punya teman, insya Allah kalian sering melihat teman saya ini, yang saya maksud. Hadartu ya kawan walimatuhu as-salisah atau saniyah. Ikhwan, yang mengantarkan ke Kuade itu istri pertamanya. Istri pertamanya. Loh, ndak itu karena menahan sakit aja dalam hati. Dia tetap sakit ya dalam hatinya, tapi dia tahan. Loh ya, kalau ini bisa. Kalau ini bisa, berarti muslimah-muslimah yang lain pun akan bisa. Kan seperti itu. Tidak mungkin Allah SWT kemudian mensyariatkan sebuah syariat yang tidak dimampu oleh manusia.
Padahal Allah sendiri yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dibolehkan sama Allah, lalu tidak dimampu oleh manusia. Kan nggak mungkin, kontradiksi itu. Dan firman Allah, ketetapan Allah tidak mungkin kontradiksi. Ini kok kemana-mana, nggak hatam-hatam ini Jong jadinya ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan keterangan dari petunjuk dan al-furqan, membeda mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian kepada asy-syahra, bulan. Asy-syahra ini bulan yang 30 hari itu maksudnya, yakni awal bulan. Falyasumhu, maka hendaklah dia memuasainya. Faman syahida, siapa yang menyaksikan, ini asyuhud bisa dengan an-nazar, bisa bermakna an-nazar atau al-ma'rifah. Ini Virus, dengarkan Gum. Jadi syahidah ini bisa melihat, bisa mengetahui. Kali lagi, syahidah itu bisa bermakna melihat, bisa bermakna mengetahui. Ini yang dipakai oleh sebagian teman-teman kita yang tidak pro ru'yah. Kata mereka nggak usah ru'yah, yang penting sudah bisa kita ketahui bahwa ini malam merupakan malam tanggal 1 Ramadan, ya sudah, bil hisab. Karena Allah berfirman faman syahida, bukan faman nadhara, tapi faman syahida katanya ya. Yang menyaksikan bisa dengan pandangan, bisa dengan apa? Pengetahuan. Ya, siapa dengan kemampuan hisabnya bisa menentukan bahwa malam ini adalah malam tanggal 1 Ramadan, ya sudah, pakai pengetahuan itu dengan hisab, dengan ilmu astronomi dan lain sebagainya, pakai itu. Nah, itu biasanya yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Tapi kita tidak bisa dengan pengetahuan hisab, astronomi dan lain sebagainya. Bagi kita Nahdlatul Ulama ya kawan, menentukan tanggal 1 Ramadan harus dengan ru'yah, melihat dengan mata. Lalu kalian bertanya, Abu ya gimana dengan ayat ini? Allah berfirman faman syahidah. Ayat ini ya kawan ditahsis oleh hadis Nabi tentang ru'yah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan kalian meru'yah, melihat bulan, dan berhentilah berpuasa, yakni berhari rayalah kalian karena kalian sudah melihat bulan tanggal 1 Syawal. Li ru'yah. Ru'yah ini nggak bisa dimaknai kecuali dengan pandangan mata kepada bulan. Shh, dengarkan Jong dengan baik, ini penting. Kamu nggak bakal mengetahui penjelasan ini insya Allah kecuali di masjid ini. Barangkali saya tidak panjang umur dan tidak bisa dijelaskan lagi, atau barangkali panjang umur dan kita tidak sampai kepada penjelasan yang seperti ini lagi. Jadi, amin. Laung kubaan ria. Mudah-mudahan kamu yang mati besok itu. Dengarkan dengan baik. Aduh, ini apa ini, dibatasi aja sampai Ali aja. Makan jenger-jenger Jong. Ini gak nyambung ini. Tayyib, ubur-ubur ikan lele gak nyambung le ya. Ayo, ubur-ubur ikan lele, berhenti yang rami le. Apa? Berhenti yang rami le, sia.
Bu, sudah dengarkan apa barusan? Memang betul faman syahida itu bisa bermakna asyuhud bil ru'ya bil ain dan asyuhud bil ma'rifah. Ayat ini memang bermakna dua. Tapi ditafsir oleh hadis Nabi, penentuan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal disebutkan, dijelaskan secara eksplisit oleh Nabi dengan sabdanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kalau kamu ketemu sama teman-teman saudara-saudara kita di Muhammadiyah, lalu mereka misalnya berhujjah dengan ayat ini, faman syahida minkumus syahra, da usah ru'ya. Syahidah, syuhud itu bisa dengan pengetahuan. Kamu jawab, iya memang ayat itu tidak keliru, apa yang kamu sampaikan benar, namun sudah ditahsis oleh hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu li ru'yatihi nggak bisa ditafsir kemana-mana kecuali penglihatan dengan mata kepala, tidak bisa dengan ditafsir dengan pengetahuan, dengan pengetahuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Buktinya Nabi melanjutkan hadisnya, fa in qumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Kalau ditutupi awan atas kalian sehingga kalian tidak bisa melihat bulan dengan mata kepala kalian, maka sempurnakanlah 30 hari, kata Nabi. Kalau seandainya hisab itu, astronomi itu, dan lain sebagainya, seandainya bisa dipakai, maka niscaya Nabi akan bersabda, fa in ghumma alaikum fattakhidul hisabah. Kalau ditutupi awan atas kalian, mendung, gak bisa kalian itu meru'yah hilal, maka gunakanlah hisab. Tapi itu kan tidak disabdakan seperti itu sama Nabi. Nabi bersabda fa akmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan salatina yauman, 30 hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih banyak ya hujah-hujah yang lain yang menguatkan ru'yah. Insyaallah kita terangkan di lain waktu supaya ini bisa hatam. Karena kalau diterangkan ini bisa satu pertemuan ini bisa habis untuk mengutarakan hujahnya ru'yah. Ente punya otak gimana sih? Amin, Oman, amin. Ini makanya saya nggak suka live itu ya kawan, karena kadang-kadang kita orang harus bilang begini. Gimana nggak mau dibilang seperti barusan itu, cereng, nggak ada doa, nggak ada apa, roh amin. Makanya konsentrasi Jong, mendengarkan apa yang diterangkan oleh Abu ya, konsentrasi supaya kamu nyambung. Wa man kana maridhan, perhatikan. Dulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladina, di sini mungkin ada. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu awalnya. Jadi orang yang mampu berpuasa sehat-sehat saja itu boleh tidak berpuasa dulu, asal bayar fidyah dulunya. Lalu kemudian itu dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat ini. Bagi yang mampu sudah nggak boleh lagi tidak berpuasa, diganti fidyah. Fidyah hanya bagi orang yang tidak mampu berpuasa, sakit misalnya, terlalu tua misalnya, dan lain sebagainya ya. Ya, jadi sekarang nggak boleh ada orang saya karena sibuk saya tidak akan berpuasa meskipun saya kuat, akan saya bayar dengan fidyah. Nggak boleh sudah. Nah, karena sudah difirmankan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan maka hendaklah dia memuasainya. Nggak boleh lagi kemudian tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Wa man kana maridhan, dan siapa yang adanya man tersebut maridhan adalah sakit, au ala safarin, atau atas perjalanan, fa iddatun, maka ganti min ayamin ukhar,
dari hari-hari yang lain. Ayo, saya minta jawaban dari kalian. Yang perempuan dulu, isti'anah. Bagi orang yang bepergian, perjalanannya sudah mencapai masafatul qasr, dia boleh untuk tidak berpuasa. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Lanjut puasa atau batalkan puasa? Menurut mazhab Syafi'i. Qul ya isti'anah. Mikrofon di belakang ini ambil. Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Masya Allah, karena inti orang Surabaya, orang Madura. Ya, keliru jawabannya, jangan ditepuk tangan nih. Abah, makun tepuk tangan. Ayo lagi. Jawabannya gimana? Yang benar jawabannya saya kasih hadiah. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Ayo. Irada. Oh, hadiah obat. Ada yang bisa jawab? Lanjut berpuasa? Kurang lengkap, salah. Ya, ada yang bisa jawab? Menurut mazhab Syafi'i. Ayo Aisyah, kamu bisa jawab enggak? Mazhab Syafi'i. Virus, ayo virus. Anjing terus. Terus. Lanjutkan. Kurang lengkap, Jong. Hanya melanjutkan aja. Dengarkan. Sudah nggak ada lagi yang mau coba? Jawab. Menurut mazhab Syafi'i yang ashah ya, jika kita bepergian dan perjalanannya sudah mencapai masafatul qasar, maka yang lebih afdal adalah melanjutkan berpuasa jika jika tidak berpengaruh kepada kesehatannya. Dan jika berpengaruh kepada kesehatannya, maka paling afdal baginya berhenti berpuasa. Sudah? Paham? Fahim tum? Argentum? Jelas tum? Jelas. Nah, lagi menurut mazhab Syafi'i paling afdal itu adalah melanjutkan berpuasa jika tidak mempengaruhi kesehatannya. Tapi kalau mempengaruhi kesehatannya menjadi sakit misalnya, lebih baik dia berhenti berpuasa. Khilafan lil Malikiyah, berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki mereka langsung mengatakan paling afdal berhenti berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah Ta'ala senang kalau dilaksanakan rusa-rusanya. Belakang kamu kok guyonan sama anak perempuan ini. Yang belakang itu pindah ya Habib, kamu di sana ya Habib, pindah. Ini barusan yang guyon ini sana melempar-lempar apa itu. Ayo pindah ini satu, ini soft cong, pindah sana. Kalau masih pindah ke atas genteng Marina. Ini satu soft itu. Belakangnya Syafi'i di belakang inti, satu soft itu ke belakang, suruh pindah ke selatan. Aduh, ini dihentikan kayak gini terus, kapan hatamnya, Cong? Pindah itu bukan ngerset, pindah ke selatan. Pindah kamu jaga, pindah. Kamu di belakang sana ya Habib. Pindah, bening ngerset. Menurut mazhab Maliki, yang paling afdal itu adalah berhenti berpuasa kalau sudah mencapai syarat masyruutnya.
Dalilnya yaitu innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah suka kalau dilaksanakan dispensasi-dispensasinya. Keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah, kalau kita laksanakan Allah suka itu. Tayyib. Faman kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka ganti dari hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, berkeinginan siapa Allah bikum dengan kalian, al yusra kepada kemudahan, wala yuridu dan tidak berkeinginan siapa Allah bikumul usra dengan kalian kesulitan, walitukmilul iddata dan agar kalian menyempurnakan bilangan 29 hari atau 30 hari. Walitukabbirullaha dan agar kalian mengagungkan kepada Allah ala ma hadakum atas apa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kalian. Kalian sudah diarahkan kepada agama Islam, kalian harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la'allakum tashkurun dan agar kalian bersyukur. Kalau ada kata la'alla, yang mana la'alla itu ya kawan dalam ilmu balaghah disebut harfut tarajji. Harapan, huruf harapan. Tapi kalau di dalam Al-Quran la'alla itu yufidut tahqiq, memberikan faedah pasti. Maka di sini wala'allakum tashkurun ay watakuna syakirin, agar dan kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Pasti ya, bukan harapan lagi. Tapi kalau selain Al-Quran la'alla yani taraji, harapan. Al-muqaddamatuh atau al-muqaddimatuh sama-sama bisa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina jadi apa? Posisi i'rabnya jadi apa? Ayo ya iradah. Sayyidina. Ayo Rafarid. Badalnya apa? Asyrafil anbiya, bukan anbiya. Anbiya itu para nabi. Asyrafil anbiya. Sayyidina Rabbana, junjungan kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa hadza, maka ini wal kitabus sadisuh adalah kitab yang ketiga. Kitab yang pertama berkenaan dengan salat. Berkenaan dengan apa? Salat. Kemudian kitab yang kedua berkenaan dengan apa? Kayaknya ya. Kamu shalah, taharah, terus yang kedua tentang zakat. Ya Syekh, siapa bilang? Puasa baru zakat. Ini kok yang ketiga? Fikul ibadat, ahkamus shalat taharah, iya. Faridatuz zakah. Kemudian setelah itu ahkamus syiyam, baru setelah itu ahkamul hajj. Oke. Yang ketiga, min silsilati, dari rangkaian al-fiqhul muyassar al-muallaf, yang dikarang, yang ditulis litulabil ilmi, untuk santri, untuk para penuntut ilmu, khasatan secara khusus, wali amatil muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin, mimman yarghabuna tafaqquha, dari orang-orang yang berkeinginan untuk mendalami fiddin, untuk mengetahui di dalam agama, bil uslubis sahli, dengan uslub, dengan
redaksi dengan gaya bahasa as-sahli yang mudah, al-wadih yang jelas, alladzi la yas'ubu, sa'aba yas'ubu ya, yang tidak sulit ala ahadin atas seseorang pun, fahmuhu, apa pemahamannya. Fahmuhu jadi apa ya Fairuz? Gum. Failnya apa? Yas'ubu. Makrunan. Makrunan jadi apa? Hah? Apa? La, pendong apa pendong? Ayo, makrunan jadi apa? Ada yang bisa? Hal. Jadi apa? Hal. Dalam keadaan disertai, dibarengi bil adillatis sati'ah, dengan dalil-dalil yang as-sati'ah, bersinar, minal kitab was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa aqwali salafil ummah, dan pendapat-pendapat para ulama salaf. Ayo, apa yang disebut ulama salaf? Ayo Jakarta, ulama salaf itu apa maksudnya? Lala, sebelum 300, 250, 200 dan seterusnya sampai zaman Rasulullah, itu namanya ulama salaf. Taib. Ma asy-Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i dan pengikutnya itu khalaf. Makanya saya sering guyon dengan Kiai Azaim teman saya. Taib. Saya mengatakan, ya akhi, ente punya pondok namanya itu mungkin perlu dirubah. Guyonan aja ya. Guyonan aja. Loh kok bisa kata beliau? Ma'had salafiyah syafi'iyah. Syafi'iyah itu kan pengikut mazhab Syafi'i. Pengikut mazhab Syafi'i kok salafiyah? Mestinya pengikut mazhab Syafi'i itu khalafiyah. Khalaf. Bukan salaf. Tapi beliau jawab, enggak, karena ini Syafi'iyah yang bermanhaj salaf, kata beliau. Yang bermanhaj salaf. Ala kulli hal, penamaan itu dikatakan di dalam ilmu usul fikih la musyahatta fil istilah. Tidak ada masalah dengan istilah, mau diistilahkan apa, nyamai apa, sepenting terserah yang mengistilahkannya. Ketika orang bikin ma'had, lalu ma'hadnya dinamai ma'had salafiyah syafi'iyah, terserah dia. Maksudnya apa, terserah dia. Seperti di sini, orang-orang ada yang bertanya kepada saya, ma'had Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Mudhaf ilaih itu kan menunjukkan at-tamlik. Ada Jawalu Muhammad Hasan. Ini adalah handphonenya Muhammad Hasan, miliknya maksudnya. Kalau ma'had Syed Muhammadul Maliki, berarti pondok ini punyanya Buya Syed Muhammadul Maliki. Nah, dikatakan begitu pun benar, ini pondoknya Buya. Tapi yang dimaksud adalah ini maksudnya ma'had ala manhaji Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ingat, ini nama pondok pesantren kita gak ada Al-Hasaninya, Cong ya. Cuma ma'had Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, gak ada bin. Ma'had Sayyid bin Alawi lah. Tapi ma'had Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jangan sampai kalian keliru. Selanjutnya, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in. Apa yang disebut tabi'in? Ma makna tabi'in? Ada yang bisa jawab? Ma makna tabi'in? Ayo yang bisa jawab. Ma huwa tabi'in? Ma humut tabi'in? Man humut tabi'in? Ayo ya Mutiara. Kalau gak bisa jawab, kamu saya rubah namanya jadi batu koral. Mutiara, apa yang dimaksud tabi'in? Jawabanku kamu ini. Apa yang saya jawab? Apa yang dimaksud tabi'in adalah kul yang adalah. Ada yang bisa? Marah pun bisa jawab fadak. Orang yang rame-rame ketika mengaji.
Orang yang apa? Batak. Kurang nyaring, Jong. La. Orang yang sezaman dengan Nabi berarti bukan tabi'in itu kalau sezaman dengan Nabi. Orang yang terus orang yang bertemu dengan sahabat tidak berjumpa dengan Nabi terus masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, namanya tabi. Orang yang bertemu sahabat saja tidak bertemu dengan Nabi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Baik. Kalau sahabat orang yang bertemu dengan Nabi bertemu ya, bukan hanya melihat, bertemu. Baik. Kalau ada orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dalam mimpi, maka nggak bisa karena lam yaltaqi, tidak tidak bertemu. Bertemunya hanya dalam mimpi. Taib. Melihat, iya melihat itu bisa masuk melihat, tapi kan definisinya sahabat man laqiyan nabiyya, orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi dan masuk Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Taib. Ayo, ini sudah saya terangkan berkali-kali. Ada sahabat masuk Islam di tangan tabi'in. Ada sahabat masuk Islam di tangan tabi'in. Gimana ini? Kalian sudah tahu, sebagian dari kalian sudah tahu, ini terjadi bagi masyarakatnya Raja Najasyi. Raja Najasyi bukan sahabat. Karena Raja Najasyi itu tidak pernah bertemu dengan Nabi. Taib. Masuk Islamnya oke di zaman Nabi, tapi nggak pernah bertemu sama Nabi, maka nggak masuk sahabat. Lalu masyarakatnya Raja Najasyi ada yang masuk Islam di tangan Raja Najasyi. Ya, berarti mereka masuk Islam di tangan tabi'in. Lalu masyarakatnya Raja Najasyi yang masuk Islam di tangan Raja Najasyi kemudian berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, bertemulah mereka dengan Nabi, jadilah mereka sahabat. Nah, ini tebak-tebakannya, beda tabi'in masuk Islam deka sahabat, beda sahabat masuk Islam deka tabi'in. Baik. Mau tebak-tebakan lagi? Yang bisa saya kasih hadiah berapa ya? 1 juta. Ayo yang bisa. Bagi yang bisa tolong ngacungkan tangan. Tabi'ut, sahabat masuk Islam di tangan tabi'ut tabi'in. Yuk. Ambilkan, saya deg-deg ini. Hilang 1 juta ya. Yang bisa ngacungkan tangan. Ambilkan air. Ayo, barangkali. Kup. Yang nyaring, ngambil bener ya. Ayo. Tabi'ut tabi'in, sahabat masuk Islam di tangan tabi'ut tabi'in. Wes al-Qarni la khata. Khata. Ada di belakang? Ini sudah pernah Buya jelaskan. 1 juta. Saya tingkatkan hadiahnya. Hadiahnya emas antam seharga 3 juta. Punya anak-anak kelas 2 alia itu. Ayo, yang bisa pendonan. Ayo, barangkali. Saya kasih waktu 1 menit ya, 1 menit. Belakang itu ada yang browsing pakai internet itu. Dasar ente gak akan nemu ente. Taib, ente bilang gak ada, kurang ajar lu. Pikir dulu, pikir.
ada sahabat masuk Islam di tangan tabi'ut tabi'in atau masuk Islam kepada tabi'ut tabi'in. Ayo, terus. Itu hampir mendekati sudah itu jawaban tadi itu. Dengarkan dengan baik. Sudah? Pas ya? Sudah ada, selamat berarti gak ada hadiah 1 juta ya? Ada. Taib. Namanya adalah la ahad. Tidak ada seorang pun. Alias tidak ada. Mana ada sahabat masuk Islam di tangan tabi'ut tabi'in. Siapa namanya? La ahad. Namanya siapa? Ibu dia kare sibuk browsing internetnya. Taib. Tanya kepada Syekh Google. Ternyata Syekh Google pun tidak menggelengkan kepala ya, karena memang tidak ada. Taib. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga keridhaan Allah atas mereka semuanya. Waqad hawaltu, dan sungguh aku telah berusaha, an yakuna jullu i'timadi, agar ada seluruh sandaranku ala ma warada fil kitabil aziz, atas apa yang warid dalam Al-Qur'an yang mulia. Jadi dasar-dasar yang beliau jadikan dasar itu, beliau berusaha agar dari ayat Al-Qur'an. Ini ya kawan, apa yang beliau tulis ini hampir sama seperti kitab Fiqhus Sunnah karangannya Sayyid Sabiq ya. Fiqhus Sunnah sebuah kitab yang terkenal sekali membahas masalah fikih didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ini sukanya Abi Ihya biasanya seperti itu ya, menerangkan tentang fikih tapi langsung dikemukakan dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Berbeda ketika kita misalnya membaca Fathul Mu'in, kan itu khalin minal al-adillah, kosong dari dalil-dalil. Pokoknya siapa yang melakukan begini maka tidak sah. Hanya seperti itu kalau di kitab-kitab turos ya, di kitab-kitab seperti Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Tapi kalau berbeda ini, kalau beliau ini menempuh manhajnya Sayyid Sabiq itu, membahas fikih lalu dikemukakan dalilnya. Wa bi khassati ma jaa was sunnati al mutahharah, dan apa yang warid dalam as-sunnah an-nabawiyah al mutahharah yang disucikan. Wa bi khassati ma jaa fil Bukhari wa Muslim, khususnya apa yang datang di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Sahihul Bukhari pakai al, Sahihul Bukhari. Tapi kalau Muslim tanpa al, Sahihu Muslim. Sahihu Muslim. Wa kutubis sunanil arba'ati, dan kitab-kitab sunnah yang 4 lainnya ya, yaitu al-kutubus as-sunnah al-arba'ah yang lainnya. Yang pertama At-Tirmidzi, yang kedua adalah Abu Daud, yang ketiga adalah Ibnu Majah, yang keempat adalah An-Nasa'i. Ini menurut jumhur, Jong. Yang disebut kutubus sittah menurut jumhur itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Jumhur ulama mengatakan demikian. Nah, terakhir ini yang 5 dan 6 ini banyak terjadi perbedaan. Ada yang bilang bukan Ibnu Majah dan Nasa'i, tetapi Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Ada yang bilang yang lainnya ya kawan. Tapi jumhur yaitu yang barusan saya sebutkan. Wa kutubis sunanil arba'ati makrunan bi aqwali a'immatil ilmi, dibarengkan dengan perkataan-perkataan para imam ilmu
min asatinil fuqaha'i, dari pemuka fuqaha wal muhaddisin dan muhaddisin. Ulama fikih jamaknya fuqaha, ulama hadis muhaddis, kalau jamaknya muhaddisun. Ulama tafsir mufassir, jamaknya mufassirun. Kalau ulama usul usuli, jamaknya usuliyun. Ulama mantik manatik mantiqi, jamaknya manatiqah, mantiqiyun, mantiqiyani, manatik. Taib, apa lagi? Ulama tafsir udah. Ulama apa? Mu'arrikh, ya, ulama tarikh mu'arrikh, jamaknya mu'arrikhun. Wa hadzal juz'u, dan ini juz min al-fiqhil muyassar, dari al-fiqhul muyassar, yatanawal, mencakup ahkamas siyami, kepada hukum-hukum puasa, wal i'tikaf, dan i'tikaf. Wa qad ja'altuhu, dan sungguh aku telah menjadikannya fi muqaddamatin atau fi muqaddimatin, dalam muqaddimah, wa asyrati fusulin, dan 10 pasal, wa khatimatin, dan penutup, alan nahwi tali, seperti sebagai berikut, ya. Alan nahwi tali itu SBB, sebagai berikut. 1. Al-faslul awal, fadlu syahri Ramadan, tentang kemuliaan bulan Ramadan, wa hukmu siyamihi, dan hukum berpuasa bulan Ramadan. Yang kedua, al-faslu tsani, kaifa yasbutu dukhulu syahri Ramadan, bagaimana tetap masuknya bulan Ramadan, apakah birru'yah atau bil hisab. Nah, itu yang akan dibahas di pasal yang kedua. Yang ketiga, al-faslu tsalits, syurutu wujubi shaumi syar'iyyah, syarat-syarat wajibnya puasa yang secara syar'i. Yang keempat, al-faslur rabi', hukmu shiyamil marid wal musafir, hukum puasanya orang sakit dan orang yang bepergian. Yang kelima, al-faslul khamis, mufsidatus siyami, perkara-perkara yang merusak puasa. Yang keenam, al-faslul sadis, ma yufsidus as-shauma, yufsidus shauma, apa yang merusak puasa, wa yujibul qada'a, dan mewajibkan kepada qada' faqat saja. Wa ma yujibul qada'a ma'al kafarati, dan apa yang mewajibkan kepada qada' bersama kafarah. Yang ketujuh, al-faslu sabi', makruhatus siyami, perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, perkara-perkara yang makruh dalam puasa. Yang kedelapan, al-faslu samin, ma yubahu lis-shaim fi'luhu, apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, apa melakukannya. Yang kesembilan, al-faslu tasi', al-ayyamul lati yuhramu atau yahrumu shaumuha, hari-hari yang mana haram memuasainya, yakni berpuasa di hari itu. Wal ayyamul lati tukrah, dan hari-hari di mana kita dimakruhkan untuk berpuasa. Al-faslul asyir, pasal yang ke-10, al-i'tikaf wa anwa'uhu wa ahkamuhu, i'tikaf dan macam-macamnya dan hukum-hukumnya, wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya. Khatimatun, yang penutup, ahkamu hauli as-siyami, ahkamun haulas siyami, ahkamun haulas siyami, hukum-hukum seputar puasa, yaksurut tasa'ulu anha, yang mana banyak at-tasa'ul, pertanyaan-pertanyaan, anha, tentangnya. Wallaha as'al, wallaha as'al, Allah ini maf'ulun muqaddam, as'alullaha, dan kepada Allah aku meminta, an yanfa'a bihi ikhwanana, agar memanfaatkan dengan kitab ini kepada saudara-saudara kami al-muslimin, wa yarzuqana, dan agar Allah memberikan rezeki kepada kami jami'an semuanya, wa tafaqquha fid din, paham di dalam agama, wa yukhlisa, dan agar Allah mengikhlaskan a'malana, amal-amal kami, amal-amal kita, wa yaj'alaha, dan agar Allah menjadikannya zuhran lana yaumal qiyamah, sebagai zuhran, kebanggaan bagi kita
nanti pada hari kiamat, yaumiddin. Innahu sami'un mujibud du'a, sungguhnya dia Allah Maha mendengar dan Maha menyembadani, Maha mengijabah doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Makkatul Mukarramah Gharratul Muharram sanata 1416 Hijriyah, al-muwafiq tarikh wahid tarikh al-awwal bulan 5, berarti Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, Yuniu sanata 1995 miladiyah. Khadimul Kitab was Sunnah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-faslul awal, fadlu siyami syahri Ramadan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.